Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Franciscus Alfon Sebastian dari Prodi Akuntansi 2023. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bukti audit, pendekatan pengumpulan bukti audit, jenis-jenis bukti audit, materialitas, risiko audit, jenis-jenis opini audit, pengendalian internal. Mari kita simak videonya. Nah, yang pertama itu bukti audit. Apa sih bukti audit itu? Bukti audit adalah informasi yang dikumpulkan untuk meninjau transaksi keuangan suatu perusahaan, praktik pengendalian internal, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk sertifikasi laporan keuangan oleh auditor atau akuntan publik bersertifikat. Nah, jumlah dan jenis bukti audit yang dipertimbangkan sangat bervariasi, bergantung pada jenis perusahaan yang diaudit serta ruang lingkup audit yang diperlukan. Bukti audit yang dimaksud ini untuk memberikan informasi kepada auditor agar mereka dapat membuat penilaian apakah laporan keuangan sudah akurat dan benar. Nah, contoh bukti audit itu meliputi rekening bank, rekening manajemen, penggajian, laporan bank, faktur, dan kwitansi. Nah, untuk selanjutnya itu ada pendekatan pengumpulan bukti audit. Ada beberapa jenis ini. Yang pertama itu inspeksi. Inspeksi adalah metode utama untuk memperoleh bukti audit. Metode ini melibatkan pemeriksaan semua catatan, dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, bentuk elektronik atau media lain, dan aset fisik. Yang kedua itu ada pengamatan. Pengamatan terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, misalnya pengamatan auditor atas perhitungan persediaan oleh personel perusahaan, atau kinerja aktivitas pengendalian. Lalu ada pertanyaan dan konfirmasi. Pertanyaan dapat bervariasi dari pertanyaan tertulis formal hingga pertanyaan lisan non-formal. Konfirmasi terdiri dari tanggapan terhadap pertanyaan. Setelah konfirmasi yang benar, auditor dapat mempercayai dan mengaudit bukti. Lalu ada komputasi. Komputasi atau perhitungan adalah perhitungan kebenaran data akuntansi untuk membuktikan keakuratan aritmatika catatan suatu entitas. Auditor membuat perhitungan secara independen sesuai bentuk lain dari bukti audit. Lalu ada tinjauan analitis. Tinjauan analitis dapat menunjukkan kemungkinan masalah dengan catatan keuangan perusahaan dengan media analisis rasio. Prosedur analitis melibatkan perbandingan kumpulan informasi keuangan dan operasional yang berbeda untuk melihat apakah hubungan historis berlanjut ke periode yang ditinjau. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit. Yang pertama itu pemeriksaan fisik. Pertama-tama seorang auditor harus memeriksa secara fisik keberadaan aset atau harta untuk diverifikasi. Tidak hanya melalui verifikasi saja, melainkan untuk memeriksa kondisi aset yang ada. Yang kedua, itu konfirmasi. Konfirmasi merupakan jenis bukti audit yang didapat oleh auditor melalui penegasan pihak ketiga. Bukti ini merupakan jawaban atas permintaan informasi yang berkaitan dengan tujuan audit. Lalu ada bukti dokumentasi. Auditor akan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap dokumen dari klien untuk mendukung informasi yang telah tersedia sebelumnya. Proses ini dinamakan sebagai bukti dokumentasi. Selanjutnya itu ada wawancara. Wawancara ini proses untuk mendapatkan bukti audit terhadap klien untuk memperoleh informasi secara lisan atau tertulis, yang tujuannya supaya mendapatkan bukti lebih akurat dari pertanyaan auditor. Lalu yang kelima itu ada prosedur analitis. Seorang auditor akan melakukan perbandingan untuk menilai apakah data yang tersedia sudah tampak wajar dan sesuai. Lalu ada keenam, perhitungan ulang. Apabila auditor sudah mendapatkan semua informasi dari pihak klien, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan ulang. Perhitungan ini bertujuan untuk menguji keakuratan hasil dari klien. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap hasil proses auditing. Lalu yang ketujuh itu observasi. Observasi biasanya seorang auditor akan melakukan pengamatan di perusahaan klien. Tujuannya untuk melakukan pengendalian internal serta membantu mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi.
Nah, selanjutnya itu ada materialitas. Apa sih materialitas itu? Materialitas didefinisikan sebagai tingkat kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Konsep materialitas bersifat subjektif, bergantung pada konteks laporan keuangan dan kebutuhan penggunanya. Nah, selanjutnya itu resiko audit. Apa sih resiko audit itu? Risiko audit adalah potensi kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan yang tidak terdeteksi oleh auditor. Dalam audit berbasis risiko, auditor berfokus pada area yang memiliki tingkat risiko tertinggi untuk memastikan keandalan informasi keuangan. Audit internal berbasis risiko membantu organisasi mengidentifikasi area yang berpotensi menimbulkan masalah, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Nah, lalu ada risiko audit itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu risiko bawaan. Risiko yang melekat pada laporan keuangan sebelum adanya audit terkait dengan sifat bisnis atau transaksi tertentu. Yang kedua itu risiko pengendalian. Risiko pengendalian, risiko bahwa pengendalian internal organisasi tidak efektif dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan. Yang ketiga itu risiko deteksi. Risiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi kesalahan yang ada. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis opini audit, yaitu ada 4. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yang artinya wajar tanpa pengecualian, yaitu opini yang dikeluarkan karena laporan keuangan perusahaan telah tersusun dengan rapi dan berdasarkan standar akuntansi berlaku. Tidak peduli bagaimana laba atau ruginya perusahaan dalam laporan tersebut. Yang kedua itu ada opini wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Auditor diperbolehkan menyimpulkan hasil laporan keuangan secara wajar beserta pengecualian tertentu. Sehingga jenis opini audit adalah opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian. Tambahan paragraf penjelasan. Yang artinya, jenis opini audit satu ini menyatakan bahwa laporan keuangan tersusun sesuai standar dan tidak mengandung kejanggalan. Akan tetapi, auditor memberikan catatan khusus berkaitan masa pengeluaran laporan keuangan tersebut. Misalnya, saat bencana alam, terjadi korupsi internal, perusahaan dalam proses pilot, dan sebagainya. Yang keempat, opini tidak wajar, adverse opinion, adalah jenis opini audit dengan interpretasi bahwa hasil pemeriksaan mengandung kesalahan penyajian dengan bukti yang cukup dan tepat. Kesalahan tersebut berpengaruh dalam hal lainnya. Akibatnya, opini tersebut dikatakan tidak wajar. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya itu ada pengendalian internal terhadap audit. Mencakup berbagai kebijakan, prosedur, dan sistem yang dimiliki suatu organisasi untuk memastikan bahwa operasinya dijalankan sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan prosedurnya. ITGC atau pengendalian umum TI dan pemisahan tugas merupakan komponen penting pengendalian internal yang diperlukan untuk mencegah penipuan, kesalahan, dan konflik kepentingan, serta untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem dan data TI suatu organisasi. Nah, jadi itu ya teman-teman. Dari beberapa yang disampaikan, yaitu dari bukti audit, pendekatan pengumpulan bukti audit, jenis-jenis bukti audit, apa itu materialitas, resiko audit, jenis-jenis opini audit, serta pengendalian internalnya. Semoga bermanfaat. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.